Om Swastiastu. Halo teman-teman semua. Jadi di sini ada kita mengadakan podcast pertama dari PCKM HDI Jember yang akan membahas mengenai partisipasi para pemuda khususnya kami para mahasiswa dalam pemilu Indonesia 2024 ini. Perkenalkan, saya Abi Pura selaku host untuk podcast pertama ini dan untuk narasumber pertama kita di sini ada Iputu Wira Atmana Wibisana. Halo Kak Wira. Halo, halo, Swastiastu. Swastiastu. Mungkin sebelumnya bisa kenalan dikit nih untuk para teman-teman yang lagi mendengarkan podcast ini. Oke. Jadi biar aku perkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kenalan, namaku Iputu Wira Atmanabisana, panggilannya Wira aja. Sekarang aku menjabat sebagai Ketua PCKM HDI Jember untuk periode 2022-2024. Nah, di sini Keren. aku bakal ngebantu untuk mengisi acara podcast. Nah, podcast ini adalah podcast perdana PCKM HDI Jember. Harapannya ke depannya bisa lebih aktif lagi melakukan proker ini. Oke, silakan Abi. Oke, terima kasih Kak Wira. Yes, jadi podcast perdananya langsung dihadiri oleh ketuanya langsung ya. Oh ya, ini apakah ketuanya sendiri ini sengaja atau memang lagi kepepet ya? Aduh. Itu urusan dapur, nggak usah dibawa ke sini dulu ya. Ya, ya. Oke, jadi sesuai dengan tema kita pada podcast pertama ini, dari menurut data yang saya dapat dari KPU, bahwa kurang lebih sekitar 55% pemilih pada pemilu Indonesia 2024 ini merupakan pemuda gitu. Dan bagaimana menurut Kabira bahwa pemuda ini apakah masa bodoh ataukah kritis mengenai pemilu pada tahun 2024 ini? Oke, waduh, ini pertanyaannya yang pertama aja udah ini ya, menyinggung terkait eh, topik besar pemilu. Iya, Ya, topik langsung besar pemilu langsung aja nih. pada ya pada tahun ini tuh emang apa? Menurutku sendiri, semua calon 01, 02, 03 itu Mm-mm. lagi gencar-gencarnya untuk melakukan kampanye yang menargetkan kepada Anak muda, kaum-kaum pemuda. iya tepat Ya, sekali. betul. Nah, anak-anak muda ini kan ya kisarannya mungkin dari yang 17 sampai 30 ya. Ya, Oke, dan ini menjadi akibat dari bonus demografi yang Indonesia dapatkan ya. Karena memang untuk segitiga penduduk Indonesia sendiri itu, untuk piramidanya sendiri itu emang lebih berat di bawah ketimbang yang di atas. iya tepat. Jadi makanya em, dengan masifnya jumlah ini itu seluruh, waduh aku mau ngomong apa? Iya, jadi Jadinya kan itu memang namanya, ya semua calon-calonnya itu jadinya memfokuskan tenaganya untuk bagaimana caranya menggait suaranya 55% ya tadi. Kamu bilang 55% ya? ya 55% data dari KPU, Ya, betul. Dan pemilihnya adalah pemuda gitu. ya bayangkan aja ya kalau misalnya ada satu pasangan calon yang mendapatkan seluruh suara pemuda itu udah otomatis menang dia. Udah Ya, otomatis presiden ya. Jadi saking signifikannya itu seperti itu. Nah, tetapi ada satu hal nih yang menjadi salah satu perhatian kita, yaitu bisa dianggap memang pemuda-pemuda itu memiliki sifat yang apatis lah gitu terhadap pemilu. Kayak pemuda-pemuda ini masih memiliki rasa, ah nggak masalah lah siapa yang jadi presiden, pada akhirnya atau bakalan sama aja. Nah, makanya nah itu dianggapnya menarik nih, apatis dan juga masa bodoh gitu. masa bodoh gitu ya. Apalagi Mm-mm. pemuda di sini yang dikatakan pemuda adalah banyak adalah first timer untuk voting gitu. Pertama kali memilih gitu. Umur 17, Mm. 18 sekian segitu. Ya, Yang betul. mungkin belum terlalu mengerti, belum terlalu paham lah mengenai politik.
Dan itu seperti yang Kak Wira tadi sampaikan, emang apa sih pengaruhnya dengan pergantian presiden terhadap hidup saya gitu. Apalagi yang masih umur segian Mm-mm. kan, ya masih masih juga masih tetap sekolah-sekolah aja, saya masih kuliah-kuliah aja gitu. Betul. Oke. Ya, Terus, gitu. hmm, Nah, lanjut dulu, Bi. Nah, aku mau nanya nih. oke Aku oke. boleh nanya ya? Ya Nanya silakan. balik. Kan ini pemilih muda itu yang kisarannya tadi katanya umur 17-18. Ya, anggap 19 sampai 20 lah. 17 sampai 20 lah kita. Iya, hmm, Berarti Abi sendiri adalah pemilih muda dong gitu ya. iya tepat sekali. Memilih untuk pertama Pemilih kali juga muda, nih. oh iya pertama kali ya. Nah, kebetulan. Iya, Kalau menurut pandangannya Abi sendiri kayak gimana? Balikannya ke host nih, boleh kan? boleh banget. Oke, jadi seperti yang Kak Wira juga, untuk kita mungkin sebagai pemilih pertama, itu pertama kali untuk memilih ini sebenarnya sebelum ini agak bingung juga sebenarnya. Karena dengan kondisi politiknya sepertinya agak kaget gitu ya, misalnya melihat kita harus memilih di antara salah satu dari beberapa calon yang ada dan sebenarnya punya Mm-mm. mereka gak, para calon ini punya gagasannya sendiri, punya kehebatannya sendiri. Terus apalagi ada pendukung-pendukungnya yang saling serang di sana di sini gitu. Di Wah, media sosial terutama. Wah, itu tentu saja membuat kami para pemilih pertama itu bingung gitu. Sebenarnya ini kayak gimana sih kondisinya gitu kan. Karena masih kaget juga terhadap politik yang ada, mm-mm. kondisi politik. Saat kita udah kayak temu, kayaknya cocok deh sama yang ini dengan visi misinya seperti ini. Tapi ya itu kayak kondisi istilahnya bisa dikatakan perang gitu ya di media sosial, ada yang saling mendukung ini, saling menjatuhkan itu, wah gitu. Mungkin Betul, bisa betul. dibilang cukup Mm-mm. memusingkan untuk dan banyak juga yang malah menjadi bodoh amat gitu karena ya udahlah juga toh nggak ngaruh gitu karena terlalu mungkin terlalu lelah untuk memimpin atau mungkin ada juga beberapa yang malas gitu Oh, untuk memilih itu. ya. Oke, satu hal yang aku cermati dalam pemuda-pemuda ini ya, yang aku cermati ini maksudnya aku riset pribadi di kolom komentar media sosial ya. Oke. Banyak juga pemuda-pemuda itu selain yang apolitis juga memiliki sifat kayak gimana ya aku bilangnya. Jadi mereka itu punya pilihan, tetapi Hmm. pilihannya itu disebabkan bukan karena visi misinya. Ini terjadi bukan cuma di anak muda, tapi ke golongan yang tua juga Oh, terjadi. oh, oke oke. Sebenarnya ya, Co- ini memang salah satu kampanye, bentuk kampanye. Jadi yang Mm-mm. ditonjolkan itu selain visi misinya. Tetapi kalau kita memilih pemimpin berdasarkan hal yang selain visi misinya itu menurutku sendiri agak bahaya. Sebentar, maksud selain visi misi ini kayak gimana nih maksudnya nih? Eh, Oke. ya gimana ya aku Begini, bilangnya soalnya ya. Ini kalau kita aku takut memilih masuk jurang juga kalau aku bilang spesifik ya. nah, gini, maksud saya gini, Mm-mm. kan kalau kalau kita bilang selain visi misi, uh, Oke. kan calon presiden ini, calon pemimpin kita ini punya track record dulu itu juga sebagai pejabat publik begitu. Ya, Jadi ada semuanya punya track track record record. sebagai kinerjanya. Nah, itu kan kinerja-kinerja di masa Betul, lampaunya itu tidak termasuk sebagai visi misi, tapi juga banyak dari kita betul. yang mempertimbangkan kinerja-kinerjanya di masa lalu itu untuk memilih gitu. Nah, iya betul. Itu salah satunya. Hmm. Tetapi tanpa menyebutkan nama ataupun siapapun. Dan menurutku ini terjadi di ketiga pasangan calon ya. Yang Hmm. menjadi nilai jual dari masing-masingnya itu adalah pribadinya itu sendiri. Jadi identitas Hmm. mereka sendiri itu menjadi senjata politiknya gitu. Hmm. Oke oke oke. Paham lah ya kalau kita misalnya bicara Ya. 01 ininya, 02 ininya, 03 itunya Ini gitu ya. ya. Oke oke. Nah Oke. ini kalau Penting. menurutku sendiri ini yang Hmm. menjadi bahaya kalau misalnya pemilih-pemilih yang baru ini kan ya pemula gitu lah kita bilangnya. Aku bukan Ya menyembuh-nyembuhkan pemula. diri sendiri. Cuman Sepuh. cuman kalau bisa ya kita jangan memilih seorang pemimpin negara 5 tahun ke depan itu berdasarkan identitasnya. Oke.
mungkin supaya lebih jelas lagi, kenapa sih Kak, kenapa kita nggak boleh nih milih pemimpin negara kita berdasarkan identitasnya. Kan kalau Oke. secara logika awam gini kita ngeliat identitasnya, kalau kita lihat secara luar, oh identitasnya pribadinya baik nih, ya kenapa nggak kita pilih sebagai pemimpin kayak gitu. Mm-mm. Ya betul, emang banyak. Ini emang jadi jebakan Batman setiap pemilu ya, apa identitas pribadi itu. Jadi jebakan Batman setiap pemilu. Kenapa? Ya, misalnya aku analogikan seperti ini deh. Kalau aku sendiri kan ya orang Hindu, suku Bali, ya misalnya. Oke. Nah, kalau misalnya kelak nih, kelak walaupun kemungkinan besar tidak mungkin terjadi, ada presiden yang identitasnya Mm-mm. sama dengan aku, ya pasti kita bakal memiliki suatu ketertarikan untuk menariknya ke sana, untuk menarik diri kita ke sana gitu, untuk memilih orang yang identitasnya sama dengan kita. Oke. Ada tanggapan? Tapi, Heeh. tapi, maksudnya yang tadi memangnya kenapa gitu? Kayak apa permasalahannya dengan hal tersebut gitu? Misalnya kalau kita mau tanyakan, kalau kita memilih yang sesuai identitasnya cocok dengan kita gitu. Oke. Nah, begini, tapi yang orang-orang lupakan untuk melakukan seterusnya adalah melihat juga visi misinya dan juga hal-hal lainnya yang lebih mendukung sebagai seorang pemimpin lah, misalnya gaya bicaranya dia, terus misalnya pengalamannya dia, tapi hanya malah melihat identitasnya sendiri. Seperti yang Abi bilang tadi kan salah satu pertimbangannya adalah track record. Ya. Menurut pandanganku sendiri, untuk track record itu sendiri tingkatannya itu masih di atasnya identitas pribadi lah. Jadi kalau misalnya kita bagi tiga nih ya, paling bawah tuh Mm-mm. identitas pribadi, tengah-tengahnya itu track record, yang paling tingginya itu visi dan misi dan juga realistisnya itu atau tidak gitu. Oke. Oh, jadi begitu menurut pendapat Kak Wira dibagi tiga seperti itu ya. Ada untuk Sebenarnya pemilihannya. masih banyak faktor-faktor yang lain lagi, cuman Cuman untuk garis menyederhanakan bisa kita besarnya. bilang seperti itu. Oke. Nah, itu nanya lagi nih sebagai pemilu masih pemilu dan sebagai apa bahasanya ya? Pemilih dalam pemilu yang pemula. Wah, menanya. Mungkin Kak Wira sudah menekankan bahwa yang paling penting itu untuk dilihat adalah visi misinya dan apakah visi misi itu realistis sesuai untuk kondisi. Sebenarnya untuk visi misi itu dalam pemilu-pemilu sebelumnya apakah selalu terrealisasikan gitu? Makanya kenapa Oh itu harus tidak. jadi. Nah, itu gimana tuh? Jadi begini, untuk visi dan misi itu tentunya tidak akan mungkin semuanya itu terrealisasikan. Nggak mungkin. Kalau misalnya terrealisasikan juga, kapasitasnya Mhm. itu juga kadang tidak 100%. Ya, misalnya, yang aku ingin tekankan di sini adalah kita harus bisa melihat visi, misi, dan juga janji-janji para calon ini tuh dengan lebih realistis. Misalnya kayak begini. Apa ya Gimana? kira-kira janji yang gak realistis ya? Oh, Indonesia akan melampaui Amerika Serikat dalam 3 tahun setelah saya dipilih. Misalnya ada yang bervisi misi kayak gitu. Oke, Nah, itu kan oke. wow banget gitu. Anggap Ya. leaderboardnya seperti ini. Leaderboardnya itu Amerika nomor satu, Indonesia nomor 11 lah bilangnya. Itu tiba-tiba langsung jadi nomor satu, bakal nyari Amerika dalam 3 tahun. Itu kan secara Ya. realistis tuh nggak bisa. Tetapi kalau misalnya Realistis itu sih dijadikan tidak visi misi, mungkin. Ya, bisa. tidak bisa. Ya, gitu. Itu yang Oke. aku pengen tekankan sebenarnya. Mhm. Oke, oke, oke. Jadi sudah nih, uh, banyak. Mungkin agak kita kembali sedikit ke topik awalnya ya. Terus Ya, ya, ya. gimana nih menurut Kak Wira perannya dari para pemuda terutama kita para mahasiswa gitu yang mendapatkan privilege Hmm. dalam hal pendidikan dalam pemilu ini mungkin Anda bisa dikasih saran gitu apakah apa yang harus kita lakukan atau trik-trik apa gitu dalam pemilu kali ini sebagai pemuda dan mahasiswa begitu. Ya, barusan kan kamu bilang kalau mahasiswa itu bisa dibilang kaum yang terprivilege masalah pendidikan. Ya, Ya, kita garis bawahi banget tuh di sana, terprivilege dalam masalah pendidikan. Dan mahasiswa ini, setelah mereka lulus, itu memiliki suatu kewajiban menjadi agent of change, agen perubahan. iya, Kayak gitu. Nah, dari sini sudah bisa kita simpulkan bahwa
sebenarnya tanggung jawab mahasiswa terbesarnya dalam pemilu itu adalah mampu untuk berpikir kritis. Berpikir kritis dan Oke. juga logis. Kenapa? Karena hal ini itu tidak bisa diserang melalui visi misi maupun orasi seperti apapun yang disebutkan oleh calon-calon. Berpikir logis itu namanya logika berarti kan ya udah empiris gitu. Hasilnya ya satu gitu lah ya. Mm-mm. Yang bisa Iya. dimainkan itu adalah perasaan. Oke. Jadi sebagai mahasiswa itu ya sebisa mungkin kita tetap berpikir kritis, Kritis. logis, dan juga jangan baperan gitu loh. Karena banyak sekarang itu ya untuk di pemilu sekarang terutamanya, aku melihat pemilu sekarang Mm. ini jauh banget beda dari 2019. 2019 itu masih sederhana lah gitu kan, masih tradisional, pasang pasang baliho-baliho, pasang spanduk Oh yang banyak iya. banget. Kalau tahun sekarang itu udah mulai berkurang, malah Ya, karena banyak sudah kan. munculnya media sosial ya. Betul, karena memang sekarang itu budgetnya untuk kampanye itu dihabiskan untuk di media sosial. Mm-mm. Nah, dengan Dan budget kayaknya yang juga, dialokasikan di media sosial ini menimbulkan banyak sekali yang namanya buzzer kan. ya, masuk politik. Nah, yang ini harus mahasiswa hindari karena buzzer-buzzer ini itu mempermainkan perasaan eh, seorang pemilih pemula ya, misalnya. Mm. Dan juga salah satu kewajiban mahasiswa menurutku itu adalah ya tidak mau menyombongkan, tapi hal-hal yang sederhana itu adalah kita harus bisa mengedukasi, ya mengedukasi masyarakat dan bahkan juga mengedukasi teman-teman mahasiswa kita sendiri supaya tidak terbawa dalam yang namanya politik praktis. Oke, oke. Nah, tadi disebut nih, mungkin bisa dijelasin lagi sedikit mungkin ke teman-teman, mungkin mungkin saja ada yang belum mengerti atau belum paham gitu poli, politik praktisnya yang kayak bagaimana sih? Ya, jadi kalau politik praktis itu ya, itu adalah kebalikan yang dari aku yang apa dari yang aku peringatkan tadi ya. Kalau misalnya di sini aku ingin banget menekankan kalau melihat seorang pemimpin yang ideal itu dilihat dari visi misinya dan juga realistis atau tidaknya visi misi tersebut. Tapi politik praktis itu Mhm. adalah upaya untuk mendapatkan kekuasaan politik melalui ya misalnya jalur-jalur yang kayak menjual identitasnya sendiri. Oke, oke, oke. Ya itu salah satunya contoh politik praktis. Oke. Berarti tadi juga bahwa pemuda, terutama mahasiswa yang mendapat privilege pendidikan ini harus kritis. Berarti artinya di sini kita tuh harus kritis, logis untuk memikirkan mengenai visi misi dari setiap pasangan calon itu dan memilih mana yang paling tepat begitu bukan? Betul. Hmm. Tadi sudah dikatakan selain memilih kita juga memiliki kewajiban untuk mengedukasi mungkin bagian kaum-kaum yang tidak mendapatkan privilege seperti kita mengenai politik ini. Dan juga tadi Kak Vita sempat singgung sekarang di zamannya sudah berbeda daripada pemilu sebelumnya yang zaman sekarang ini sudah ditekankan untuk di media sosial, kampanye di media sosial begitu kan dengan adanya buzzer-buzzer itu. Berarti sekarang kan juga kita selain mengedukasi teman-teman seumuran kita juga menurut saya di pandangan saya kita perlu mengedukasi, mohon maaf untuk para orang-orang tua yang mungkin kurang mengerti media sosial, jadi melihat di media sosial itu kayak tadi kayak kita katakan Oh bahasa-bahasa ya. politik yang mempermainkan itu kan tidak ada pada zaman pemilu-pemilu sebelumnya pada saat para orang-orang tua ini memilih gitu ya. Iya, betul. Ya, ini Iya. balik ke orang tua ya sekarang ya. Oh. Hmm. Gimana menurut teman Kak Bella? Soalnya kan kalau dari data 55% itu pemuda, tapi masih ada empat Hmm, puluh lima persen tuh orang tua yang tidak bisa dikatakan jumlah yang sedikit gitu kan. betul. Hmm. Jadi bagaimana apakah kita para pemuda ini juga memiliki peran juga untuk apa mungkin bahasa tepatnya
mengedukasi mengedukasi orang tua. untuk tua agar di Ah, masa di zaman yang sudah berbeda dengan zaman beliau-beliau ini dahulu itu harus seperti apa begitu. ya, 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 ya. Oke, oke. Pertanyaan yang bagus. Jadi kalau untuk orang tua sendiri memang memiliki kecenderungan untuk lebih mudah dipermainkan ya dari sistem kampanye politik sekarang. Yang Hmm. beberapa bentuknya itu adalah politik adu domba dan juga penyebaran hoax. Ya Nah, itu paling biasanya bahaya hoax itu. ya memang orang tua yang paling rentan untuk kena seperti itu kan. Aku tidak menutupi kalau ada anak-anak muda juga yang bisa terpengaruh oleh hal-hal seperti Ya, itu. cuman Ya, paling banyaknya pada orang tua. Karena yang mungkin bisa betul. dibilang kaget lah terhadap teknologi gitu kan ya. Ya, dan orang-orang Indonesia sendiri, aku nggak langsung menggeneralisasikan semua orang tua ya, langsung aja aku bilangnya. Mm, Orang-orang Indonesia sendiri itu masih ke apa jenis masyarakat yang menilai suatu informasi benarnya atau tidaknya itu melalui hatinya sendiri, melalui perasaannya sendiri gitu. Jadi dia itu memvalidasi informasi itu bukan berdasarkan data faktual Data. dan juga pemikiran yang kritis gitu. Ini menurut saya ini yang benar gitu ya. Udah ini yang benar gitu ya. Tidak mau dicari tahu, Ya, dikritisi lebih dalam lagi gitu. ya bahkan kalau kamu mau kasih tahu berapa kali pun ya tetap bakalan bersikeras dengan ini opini awalnya. Hmm. Jadi itulah makanya aku kan sebutkan tadi kalau memang sekarang itu masyarakat kita itu maupun yang tua yang muda itu rentan untuk dipermainkan perasaannya gitu. Supaya mereka tidak berpikir kritis dan logis dan dia dapat suaranya lebih gampang jadinya gitu. Kalau bisa Iya. mempermainkan faktor itu. Dan ya kewajiban kita supaya orang tua kita itu tidak terbawa-bawa dengan sistem kampanye yang seperti ini itu adalah melalui apa ya ngobrol sama orang tua gitu. Ngobrol sama orang tua kita cari tahu nih kira-kira ibuku milih siapa, bapakku milih siapa, sama apa enggak ini orang tuaku milih calonnya ya kayak gitu. Hmm. Terus kalau kalian sudah tahu itu ya kalian cari tahu ini dasarnya mereka memilih ini apa. Ini bukan kepo ya namanya kalau sama orang tua I- ya. Soalnya kan ya Iya. mereka orang istimewa di hidup Kalau kita ya. Kita wajib ya memberikan perhatian lebih memang. benar. Jadi gitu salah satunya. Oke, jadi banyak banget ya peran kita, peran atau dalam tanda kutip tanggung jawab para pemuda pada pemilu kali ini gitu. Oh iya, memang. Karena ini emang baru untuk pemilih baru dan juga baru untuk Mm-mm. orang Itu tua untuk gitu loh. ya, nah, namun yang memegang peran paling banyak untuk pemilihnya sepertinya di bagian pemuda yang kena lebih lebih istilahnya melek dengan teknologi gitu ya. Ya, dan ya Karena yang minimal udah pernah nyoblos kemarin itu biasanya udah lebih paham dengan hal-hal yang gini-gini. mm, Bahkan yang ngeh biasanya terkait perubahan sistem kampanye itu ya orang yang sudah pernah memilih sekali dua kali kemarin. mm, kalau yang sudah di atas-atas itu sepertinya sudah dianggapannya sudah beda zaman gitu ya, beda generasi tepatnya. Ya, udah beda zaman. Masih memilih, kadang ada orang yang masih memilih berdasarkan, wah siapa nih yang ngasih aku sembako? Pak, partai mana nih yang ngasih Wah, sembako? Oh, partai ini. itu yang Oh iya, dipilih. nanti saya coblos ini. Jangan sampai seperti itu ya. Ya, Suara kita udah itu. mahal. Tidak tidak sepadan dengan sembako satu bungkus untuk 5 tahun. Iya, betul. Oke, jadi tadi kita pemuda sudah memiliki peran dan tanggung jawab nih untuk berpikir kritis terhadap calon pemimpin, juga untuk mengedukasi sesama pemuda lain dan juga bahkan para orang tua. Kan ada nggak sih keterlibatan pemuda yang di lain itu yang hanya sebagai pemilih dan mengedukasi? Menurut gue itu kan eh, bisa bilang itu perannya masih apa ya? Masih Kayak general, gimana? iya gitu. Mungkin ada peran-peran pemuda yang harus diambil saat ini untuk lebih dapat aktif lagi atau impactful lagi. Nah, itu mungkin kita katakan lebih impactful lagi dalam pemilu ini.
Menurut lebih Kak Wira impactful gimana? lagi. Oke, kalau misalnya Mm-mm. yang lebih impactful dari edukasi masyarakat itu ada, cuman bentuknya itu akan sedikit, bukan sedikit ya, bakal lebih sulit. Jadi salah satu hal lainnya yang bisa kita laksanakan itu adalah Mm-mm. untuk memastikan bahwa dalam ya lingkungan sekitar kita lah, dalam lingkungan sekitar kita proses pemilu dan proses politiknya itu sudah berjalan dengan damai. Nah, memastikannya itu seperti apa gitu sekarang ya pertanyaannya. Nah, ya, gimana Ya, tuh? untuk memastikan proses pemilu dalam suatu daerah itu damai, itu biasanya ya kalau kita sudah tinggal di daerah itu kita bisa menilai sendiri sebenarnya apakah politik di sini sudah berjalan dengan damai atau tidak ya. Mm. Tapi kalau misalnya politik dalam suatu daerah kita itu masih belum berjalan dengan damai, hal yang bisa kita lakukan itu adalah menyuarakan bagaimana ketidakdamaian politik yang terjadi di daerah kita. Hmm. Aku jujur kalau di kampung halamanku sendiri itu, aku punya dua kampung halaman nih bilangnya. Aku nggak mau nyebut nih sekarang ya. Oke, Kampung iya. halamanku yang satu ini, aku rasa pemilunya bakal berjalan dengan damai, politiknya aman gitu ya. Tapi Mm-mm. kampung halamanku yang lagi satu ini kayaknya Satuan. politiknya itu dipenuhi dengan ketakutan dan juga penekanan dari oknum-oknum Hmm. gitu. Wah, gimana nih? Menarik nih. Gimana maksudnya nih? Kok ada ketakutan gitu? Ya, politik melalui ketakutan itu memang ada gitu ya dalam ilmu politik. Jadi karena ketakutan itu merupakan salah satu cara untuk menggapai kekuasaan gitu ya. Jadi banyak banget kan caranya untuk menjadi penguasa. Sistem politik di dunia itu bukan hanya demokrasi saja. Seperti itu. Dan Mm-mm. salah satunya adalah untuk mencari ketakutan, untuk menjadi seorang ya diktatorship gitu lah misalnya. Nah, Mm-mm. dari kampung halamanku yang lagi satu ini, aku berani bilangnya politiknya itu masih dipenuhi ketakutan. Itu karena ya banyaknya oknum yang memanfaatkan nama besar mereka untuk memaksa masyarakat. Untuk memaksa masyarakat supaya nanti pilih ini ya, nanti pilih ini ya, karena ini. Kalau tidak dipilih nanti begini. Nah, kayak gitu tuh Hmm. sangat Mem- sering terjadi. Aku notice kalau di kampung halamanku yang lagi satu. Berarti dia memanfaatkan nama-nama tokoh besar gitu ya? Tuh, nama tokoh besar Oke. dan tokoh besar ini menyatakan kalau kalau tidak memilih ini nanti terjadi seperti ini. Nah, kayak gitu. Oh, oke, paham. Jadi benar-benar seperti kecaman ya, ancaman. Ya, udah kayak panitia panitia musibah ya. Waduh. Ya, kayak gitulah. Mm-mm. Kalau misalnya hal seperti itu sudah terjadi, yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa itu adalah menyuarakan hal itu. Dengan kita menyuarakan hal itu, ya, Stungkare Swahe nanti bisa di apa tuh namanya didengar oleh Mm-mm. pemimpin-pemimpinnya lebih atas lagi. Kalau di daerah ini secara spesifik itu terjadi seperti ini. Nanti baru bisa pemimpin yang di atas itu turun. Nah, pemimpin yang di atas turun nih, yang oknum-oknum yang di bawah nih udah mulai takut gitu. Jadi istilahnya Oke. kayak melawan ketakutan menggunakan ketakutan. Terutama ya ada organisasi namanya Bawaslu ya. Bawaslu itu juga Mm-mm. memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa politik dalam suatu daerah itu berjalan dengan Berjalan damai. damai. Oh, Ya, berarti yang kita salah satunya kita bisa menyuarakan kalau ada kejadian seperti itu tuh bisa kita suarakan ke Bawaslu gitu ya. betul. Dengan dalam bentuk bisa kita membuat artikel berita atau bisa kita langsung ya mampir aja ke Bawaslu. Sosiastu Pak, ini saya dari sini. Saya pengen ngopi bentar Pak, ngobrol terkait isu yang terjadi di daerah saya. Kayak gitu misalnya. Oke, Oke. tadi kan berarti menurut Kak Wira, kalau kita melihat sesuatu yang istilahnya tidak baik yang terjadi di sekitar kita mengenai pemilu damai ini, kita bisa menyampaikannya, mensuarakannya itu ke Bawaslu ya. Nah, di sini saya juga baru ingat nih ada info bahwa Bawaslu juga memiliki kayak form untuk
tanggapan dan aspirasi masyarakat itu yang bisa kita kirim ke Bawaslu. Mungkin Nah, bisa dari iya sana berarti benar. ya. Hmm. Mm-mm. Ya, dan juga kalau spesifiknya ke KMHDI itu ya, kita di KMHDI ini udah menjadi kayak mitranya Bawaslu gitu ya. Jadi KMHDI memiliki peran sebagai pemantau pemilu. Di sini tugas Wih, kita keren ya lah. seperti namanya ya, memantau pemilu. Terus kalau misalnya ada kejanggalan atau misalnya kalau ada problematika-problematika pemilu atau bahkan pelanggarannya, itu bisa kita langsung suarakan ke Bawaslunya, dan Bawaslunya juga akan mengambil pertimbangan untuk ngambil tindakan selanjutnya gitu loh. Oke oke, wih keren banget nih KMHDI juga sudah menjadi mitra dari Bawaslu. Tuh, makanya join KMHDI. Asik. Oke nih, mungkin untuk mengenai peran pemuda lagi nih yang terakhir dari saya. Mungkin kalau kita lihat di beberapa kan masih ada baliho-baliho gitu di jalan ya. Ini dari apa yang saya lihat di jalan, kita juga ternyata Mm-mm. selain mengkritisi terus juga seperti tadi mengawasi sebagai pemuda, kita juga bisa berperan dalam hal aktif mengikuti pemilu ini sebagai calon ya, sebagai calon pemangku jabatan itu sebagai legislatif, Oh terutama paling ya, banyak saya lihat itu eh, pemuda-pemuda banyak yang diikutkan dalam pemilu kali ini gitu. Nah, menurut Kak Wira ini apakah sudah cocok gitu ya pemuda, istilahnya pemuda langsung sebagai pemangku jabatan kita gitu. ya ini maksudnya kan zaman sekarang ini udah banyak pemuda-pemuda yang istilahnya nyalek gitu lah ya. Gitu ya maksudnya. Mm, ya. Ya. Jadi sebenarnya ini terjadi itu karena ini apa tuh namanya, pergeseran demografis yang dimana sekarang kaum milenial dan juga Gen Z yang udah tua-tua itu juga sudah mulai mau memasuki pasarnya politik gitu. Jadi ini memang pergeseran demografi, dan juga untuk hal ini itu sendiri kalau misalnya kita melihat cocok atau tidaknya ya sebenarnya ya cocok-cocok aja gitu loh. Kenapa? Karena politik itu merupakan suatu hal yang dapat diakses bersama-sama, dan tujuannya dari politik itu adalah untuk menciptakan kedamaian dunia gitu ya, misalnya. Wih. Untuk bukan untuk kedamaian dunia, untuk kepentingan bersama gitu, untuk kepentingan Mm, bangsa dan negara. Dan kalau misalnya Gen Z dan juga milenial sekarang sudah mulai memasuki ranah itu, ya malah bagus gitu. Jadi di sana itu terlihat bahwa Indonesia itu sudah memiliki yang namanya regenerasi politik. Justru malah bagus oke. kalau misalnya terjadi seperti itu. Dan ya benar, dan yang aku notice di sini, kan ini bukan hanya milenial dan juga Gen Z saja ya yang masang baliho gitu misalnya, dan juga Mm, kampanye-kampanye. Tetapi yang tua-tua juga masih gitu. Jadi sekarang mungkin kita bisa melihatnya kayak yang muda itu bersaing dengan yang tua gitu ya. oke oke. Tapi Jadi perlu digarisbawahi mm, juga di sini kalau pendekatan dari masing-masing generasi terkait politik itu beda-beda. Kalau misalnya yang tua-tua itu lebih senang kalau misalnya kampanye itu menggunakan baliho, bagi-bagi sembako. Kalau yang muda itu tidak, biasanya ya lebih ke war visi misi dan juga eksistensi media sosialnya itu yang malah ditingkatkan kayak gitu. oke juga mungkin dari sisi lain menurut pandangan saya juga mungkin pemuda itu juga memerlukan kan pemangku di legislatif itu sebagai perwakilan di rakyat kan sesuai dengan namanya di DPR ada Dewan Perwakilan Rakyat. Betul. Jadi Sebagai para policy pemuda maker ya. ya, jadi pemuda ingin mereka diwakilkan oleh pemuda juga gitu ya. Iya, betul. Dan kenapa Oke. peran pemuda di kursi legislatif ini itu penting juga? Ya, seperti yang aku sebutkan barusan, sebagai policy maker kan. Policy maker itu pembentuk atau pembuat kebijakan gitu ya. Nah,
pembuat Hmm. kebijakan ini adalah orang-orang yang perlu memahami situasi dunia sekarang seperti apa, situasi sosial negaranya seperti apa, situasi ekonominya sekarang seperti apa, dan hal ini itu cukup jarang untuk diketahui oleh orang-orang yang sudah tidak muda lagi gitu. Jadi orang-orang muda ini zaman sekarang tuh masih lebih keep in touch dengan keadaan sosial, keadaan ekonomi dari negaranya sendiri. Dan pemuda juga memiliki ide-ide cemerlang yang di kemudian harinya bisa digunakan untuk menjadi sebuah kebijakan untuk negara kita ke depannya. Oke, oke, oke. Wah, berarti ini memang bagus ya, misalnya ada pemuda di mengikuti sebagai calon-calon legislatif di pemilu kali ini begitu ya. Betul. Karena memang policy making itu memang merupakan suatu kegiatan yang sangat penting untuk keberlangsungan suatu negara. Dan policy making itu sendiri di banyak-banyak negara, bukan cuma Indonesia itu sendiri, itu seringkali itu tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran karena tidak semuanya dalam kursi legislatif itu mengetahui situasi atau konteks yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Jadi kalau misalnya kita sebut dengan hukum karet, itu kenapa bisa sering terjadi? Yaitu karena policy Hmm. making dari kursi legislatif itu tidak tepat sasaran. Untuk supaya tidak tepat sasaran adalah dengan memperluas demografis dari kursi legislatif itu sendiri. Namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Harus bisa mewakili seluruh rakyatnya. Mewakili semua rakyat. Ya, oke, Betul, pendapat. laki-laki, perempuan, semua suku, semua agama, semua Semua golongan, generasi. semua ras, ya semua generasi itu harus bisa diwakilkan semuanya. Hmm. Oke, bagus sekali pandangan dari Kak Bila ini. Ini tadi kita sudah banyak nih membahas tentang peran-peran partisipasi dari para pemuda dan mahasiswa dalam pemilu kali ini. Mungkin sekarang saya mau bahas tentang ini nih. Tadi sudah kita sempat singgung sedikit, yaitu cara memilih pemimpinnya itu yang baik dan benar. Tadi kayak kata Kak Wira tadi, dari melihat visi misinya gitu kan. Nah, namun Betul. kan kita sebagai pemuda Hindu, mahasiswa Hindu, kita di Hindu Nusantara ini mengenal banyak hmm, literatur-literatur yang eh, berdekatan dengan agama Hindu Nah, yang ditulis pada zaman dulu dalam lontar-lontar seperti ada Astabrata, apalagi ada Astadasa Brata Parambitang Prabu yang mungkin bisa kita gunakan untuk memilih calon pemimpin. Gimana menurut Kak Wira? oke, ini bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi emang tepat banget kalau misalnya kita omong ini dalam podcast pada hari ini. Kenapa? Karena organisasi kita adalah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Kalau kita berfokus pada mahasiswa Hindu dan Dharma, Indonesianya ya, saja, tapi kita tidak ingat dengan Hindu Dharmanya itu Hindu sendiri, Dharma. ya buat apa gitu. Oke, oke. Oke, jadi kalau untuk menilai suatu kepemimpinan dalam agama Hindu itu memang ada yang namanya Astabrata. Tapi jujur untuk Astabrata menurutku itu lebih menyebutkan ke tipe-tipe pemimpin yang ada. Di Astabrata itu kan Hmm, ada 8. Nah, ya, kedelapannya tepat. ini itu adalah tipe pemimpin yang ideal gitu. Oke, berarti Jadi misalnya kalau tipe kita gunakan itu untuk mempersempit, menurutku kurang tepat. ya, karena di Astabrata itu kan bagian-bagiannya yang kita tahu itu eh, pemimpin yang ideal yang memiliki sifat-sifat seperti Dewa Indra, memiliki sifat-sifat seperti Dewa Bayu, Dewa Yama, Dewa Ya, Surya, Dewa betul. Agni, Dewa Waruna, Chandra, dan Kuwira. Itu kan mungkin kurang kurang dapat implementasinya masih agak kurang nih untuk memilih ya. Dan mungkin yang Betul. lebih sempit atau sudah lebih praktis gitu untuk diimplementasikan mungkin yang Astadasa Brata para Mitong Prabu ini ya yang itu digunakan Mm-mm. pada zaman Majapahit ya, dipopulerkan oleh Mahapatih Gajah Mada pada saat memimpin Bali pada zaman dahulu. Mm-mm. Mungkin supaya teman-teman juga pada ingat lagi, mungkin ada yang lupa gitu ya.
di Astadasa Brata Pramila Prabu itu apa aja sih gitu kan ya. Oke, Nih, kalau Asta Dasa Paramitang Prabu ya, kita coba belah dulu, kita ulik dulu namanya ya, ini itu artinya apa ya. Kalau Asta Dasa itu 18 ya. ya itu sudah jelas Astadasa 18. Terus kalau Paramitang Prabu itu artinya bisa kita interpretasikan sebagai eh, apa namanya? Karakter seorang pemimpin gitu. Prabu itu kan artinya raja ya. Ya, Nah, pemimpin. ya, kalau untuk asa-dasa Paramitang Prabunya ini itu ya banyak banget kan. Memang isi-isinya itu ada totalnya ada 18. Dan ya, nanti mungkin teman-teman bisa di-sharein aja ininya apa namanya link untuk membaca literaturnya. Jadi biar kita bisa belajar bersama. Karena kayaknya kalau disebutin di apa di podcast ini istilahnya tuh kayak jadi kayak apa kuliah agama 3 SKS gitu. Pilihan ya. Tapi mungkin di sini bakal aku highlight beberapa aja ya. Highlight Oke, oke. beberapa Gimana nih? bagian dari Asa-Dasa Paramitang Prabu yang sekiranya bisa teman-teman Hindu itu gunakan untuk mempertimbangkan pemimpin kita selanjutnya, karakter pemimpin kita selanjutnya. Oke, gimana tuh? Ya, ini aku ingin berbicara sebagai anak HI dulu nih. Salah satu Eh, bagian dari Asa-Dasa Paramitang Prabu yang sangat menarik menurutku itu adalah Wicaksanang Naya. oke, apa tuh bijaksana nah Wicaksanang itu? Naya. Wicaksanang Naya ini adalah bagian dari asa asa dasa Paramitang Prabu yang berarti seorang pemimpin itu harus pandai berdiplomasi dan juga pandai mengatur strategi dan juga siasat. Oke. Nah, ini biar aku tekankan sekali lagi terkait strategi dan siasatnya dan juga diplomasinya. Ini mengapa menurut aku pribadi, mengapa visi dan misi itu merupakan salah satu bagian terpenting dalam memilih seorang pemimpin itu adalah visi misi itu berisi strategi dan siasat, vision and mission. Jadi itu udah berisi strategi dan siasatnya para calon-calon presiden Indonesia ini. Dan dari sana itu kita bisa menilai yang mana realistis untuk dilaksanakan, yang mana tidak, yang mana kemungkinan besar akan tepat sasaran, yang mana jumlahnya oke, yang mana jumlahnya terlalu sedikit, yang mana jumlahnya terlalu banyak. Itu kita bisa lihat dari visi misinya itu sendiri. Dan benar, seorang pemimpin itu harus juga pandai yang namanya berdiplomasi. Jadi berdiplomasi ini itu sendiri sebenarnya bukan istilah yang eksklusif dalam ilmu hubungan internasional juga ya, tapi berdiplomasi ini bisa kita simpulkan sebagai suatu proses untuk membentuk suatu kesepakatan bersama. Hmm. Nah, negara kita ini katanya berdasarkan musyawarah dan mufakat ya. Mufakat itu artinya Ya, kesepakatan bersama. kesepakatan Dan bersama tepat. disinilah mengapa penting banget pandai berdiplomasi supaya kesepakatan bersama ini dapat dicapai dengan lebih tepat sasaran dan juga ya lebih baik lagi ke depannya kayak gitu. Berdiplomasi ini bisa terjadi dari berbagai proses ya. Bisa dengan kita rapat rapat meja bundar ya, kayak gitu misalnya rapat dengan rame-rame Mhm. orang 100 orang. Bahkan diplomasi ini juga bisa kita raih dengan melakukan hal-hal yang sesimpel ya kita makan bareng sama orang-orang yang memiliki kepentingan atau yang bisa membantu kita untuk mencapai kepentingan tersebut kayak gitu. Jadi hal yang sekecil itu juga merupakan salah satu aspek diplomasi yang dimana menurutku sendiri seorang presiden itu harus paling pandai di sana. Oke, berarti menurut Kak Wira di sana sangat diperlukan ya di bagian Astadasa Pelentang Prabu yang bagian Wicaksanang Naya itu yang mengenai pemimpin harus pandai dalam berdiplomasi gitu ya. Betul. Dan juga mengatur strategi dan siasat itu jangan lupa. Oke, siap. Ya, Ada itu lagi salah nih yang mungkin satunya. ada lagi mungkin yang menurut Kak Wira perlu di highlight dari Astadasa Pelentang Prabu ini.
Ya, sebenarnya ini poin-poinnya tuh banyak banget yang bagus. Cuman mungkin yang satu yang paling penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin adalah Sumantri. Ya, Sumantri, oke. Gimana tuh, Kak? Sumantri ini menurutku paling penting. Karena kenapa? Menurutku sendiri di negara kita itu masih banyak kurang pemimpin policy maker yang memiliki sifat Sumantri ini. Sumantri itu merupakan sifat seorang pemimpin yang tegas, jujur, bersih, dan berwibawa. Ya, tegas, jujur, dan berwibawa ya kan self-explanatory ya itu Ya. bisa kita simpulkan dengan mudah. Nah, yang bersih ini, menurut pandanganku sendiri, Indonesia ini merupakan negeri yang sangat kaya, tetapi dengan kekayaannya itu sendiri masih banyak orang-orang yang memiliki agenda politik yang tidak bersih. Ya, tidak bersihnya ya, ya bisa kita tahu sendiri lah. Aku nggak usah nyebutkan, pasti teman-teman yang mendengarkan juga udah tahu daripada Ya, aku masuk sering muncul di jurang. berita-berita ya. Oh ya, sangat sering. Kayaknya udah makanan kita sehari-hari. Dan aku rasa masyarakat Indonesia juga sudah muak terkait ini. Sangat diperlukan berarti ya sifat-sifat dari Sumantri ini. Betul. Oke, berarti sebenarnya literatur-literatur agama Hindu yang ada di Nusantara ini masih sangat relevan dengan kondisi politik saat ini bahkan ya setelah sekian ratus tahun ditulisnya dan dibuatnya sampai sekarang masih dapat kita gunakan begitu. Ya, betul. Dari Majapahit runtuh sampai sekarang juga literatur Hindu itu masih membuktikan bahwa relevansinya dan eksistensinya itu masih sangat Hmm. patut dipertimbangkan. Dan salah satunya melalui Asadasa Paramitan Prabu ini, itu bisa kita lihat betapa orang-orang pada zaman Majapahit dulu itu berpikir 10 langkah di depan, 18 langkah di depan Wih, lah bilangnya. wih, Tipe-tipe mantap. ya, tipe-tipe pemimpin yang ideal itu apa seperti apa atau sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin itu apa-apa saja kayak gitu. Bahkan ada diplomasinya loh. Ini Hmm. Hmm. kalau literatur-literatur kuno itu masih jarang sekali yang menyebutkan terkait Sampaikan diplomasi. informasi ya. Betul, dan ini Karena yang membuat aku pribadi sangat tertarik untuk mempelajari dan membaca ini itu karena salah satunya ada poin itu, wah ini diplomasi udah dipikirkan dari dulu ya gitu. ya mungkin karena juga pada zaman Majapahit itu kan mereka sudah berdiplomasi dengan adanya kedatangan dari bangsa dari Cina dan juga Mongol yang dulu sempat ada di Nusantara gitu kan. Betul. Hmm. Ya, dan diplomasi itu memang penting sekali untuk negara kita sendiri karena ya bisa kita lihat sendiri dan kita udah sering banget dengar kalau Indonesia itu negara yang beragam, bahasanya ada 700, pulaunya ada 18.000, Wow. yang dimana dengan keragaman ini itu juga muncul banyak sekali sentimen dan juga masalah yang dimana dapat kita benahi melalui diplomasi. Ya, diplomasi itu nggak perlu ribet-ribet, nggak harus kita berkumpul di ruang rapat yang besar, ber-AC, kursinya empuk, mejanya bagus. Itu tidak harus seperti itu. Proses diplomasi itu bisa sederhana. Kita ya makan pecel bareng berdua, terus membicarakan terkait isu-isu yang ada, terus pendapat kita terkait isu itu, terus kita juga bisa mendapatkan pendapatnya lawan bicara kita terkait isu itu, dan pada akhirnya dapat mencapai mufakat. Seperti itu. Itu makanya Oh, kenapa aku cukup kagum, kenapa hal seperti diplomasi ini bisa dipikirkan oleh pemimpin-pemimpin kita pada masa Majapahit dulu. Karena memang pemerintahan masa Majapahit itu mirip sekali dengan pemerintahan Indonesia yang sekarang, di mana terpisah banyak pulau, terpisah banyak bahasa, tapi dulu Majapahit sangat bisa thrive untuk memimpin wilayah yang seluas itu. ya, wah. Wah, berarti luar biasa banget dulu Indonesia di zaman Majapahit yang bisa semakmur itu. Berarti kita dengan pemuda sebanyak ini harus menjadikan Indonesia sukses lagi, bukan hanya di Nusantara, bukan hanya di Indonesia sendiri, tapi di kancah internasional juga ya.
dalam pemilu ini kita memiliki peran yang sangat besar sebagai pemuda. Betul. Oke, berarti oke. Jadi yang saya dapat nih dari kita ngobrol dari tadi ini lumayan ya. Coba kita sebagai Hmm. pemuda itu mungkin kalau dikatakan sebagai masa bodoh atau kurang kritis, mungkin memang masih ada benarnya. Sebagian mungkin masih ada yang seperti itu. Namun karena itulah kita sebagai pemuda, apalagi mahasiswa yang memiliki akses pendidikan untuk mengajarkan, mengedukasi dan mengajak teman-teman yang lain itu untuk melek terhadap politik, untuk ikut berperan aktif dalam politik. Karena dalam politik ini peran dan tanggung jawab kita itu sangat besar yang akan berdampak bukan hanya pada bidang politik saja, tapi juga pada bidang-bidang yang lainnya juga, begitu ya. Oke, mungkin dari Kak Wira, sebelum kita akhiri ini mungkin ada kata-kata terakhir gitu. Waduh, kata-kata terakhir kok kesan banget Oh, ya. kok kayak gimana ini? Kayak aku bakal kemana aja ini? Mungkin maksudnya eh, untuk penutup begitu Ya, menyampaikan pesan, pesan dan monolognya kesan. begitu. Ya, Monolog kayak gimana? Ya udah bentar ya. Tak pikir-pikir dulu. Ini waduh. kayaknya simpel aja sih untuk teman-teman. Ini aku pengen menekankan untuk teman-teman mahasiswa Hindu dimanapun kalian berada. Ya, kita semua itu adalah pemuda. Bung Karno dulu pernah bilang kalau ya berikan aku 10 pemuda dan akan kuguncang dunia. Yang artinya peran kita sebagai pemuda itu sangatlah besar dan kita memiliki kapasitas untuk merubah dunia, untuk juga meningkatkan taraf hidup yang lebih baik lagi untuk masyarakat Indonesia melalui banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan. Mulai dari edukasi yang simpel terhadap orang tua kita mengenai politik, mulai dari kita yang setelah lulus ataupun sebelum lulus harus menjadi seorang agent of change untuk masyarakat di sekitar kita. Perlu ditekankan lagi kalau memang kita seorang pemuda, maka kita harus semangat ke depannya untuk membangun negeri dan jangan sampai kita mau dipermainkan, diperalat oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang mempermainkan perasaan kita, yang membuat kita tidak berpikir kritis untuk memikirkan pilihan kita ke depannya. Ingatlah apa untuk presiden yang akan kita pilih pada tanggal 14 Februari kelak itu penting karena merekalah yang akan memimpin negara kita 5 tahun ke depan. Dan salah satu hal yang ingin aku garis bawahi di sini adalah 5 tahun ke depan adalah proses yang sangat penting untuk membentuk bonus demografi atau meningkatkan SDM Indonesia yang masih muda ini untuk menjadi lebih baik lagi dan mempersiapkan Indonesia Maju 2045 yang menandai 100 tahun berdirinya negara Indonesia. Ya, mungkin segitu aja pesan dari aku. Selanjutnya aku ya persilakan untuk Abi lagi. Mungkin punya pendapat Oke, sendiri. oke, sudah kan saya tadi ya. Oh Terima iya, kasih iya. banyak untuk Kak Wira, luar biasa sekali pada podcast perdana kita dari PCKM HDI Jember ini. Mungkin itu saja dulu yang dapat kita share dekat teman-teman ya, obrolan kita yang dari tadi ini ya. Semoga politik dan pemilu kita kali ini sesuai dengan selalu salam kita sebagai umat Hindu Nusantara. Semoga selalu damai, menjadi pemilu yang damai. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Bye bye. Satyam Eva Jayate. Jaya.